Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal kesetimbangan. Saya hanya menggunakan satu syarat, sigma torsi sama dengan 0 untuk menyelesaikan soal kesetimbangan ini. Nomor 1, batang kayu mungkin dengan panjang 3 meter dan beratnya 80 Newton ditumpuk pada kedua ujungnya seperti tampak pada gambar. Balok dengan berat 30 Newton diletakkan pada jarak 1 meter dari ujung A. Hitunglah gaya tumpu di titik A dan B. Mari kita jawab. Nah, kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Ya, yang kita tinjau itu batangnya ya. Batang ini ditumpu oleh penumpu A dan B, jadi di sini ada gaya tumpu, saya sebut sebagai gaya normal A, di B itu ada gaya normal B ya. Nah, terus kemudian balok ini punya berat ini tentu saja akan menekan batang. Jadi kalau begitu batang ini akan tertekan dengan gaya tekan sebesar beratnya balok. Nah, sedangkan batang ini dianggap homogen, kalau homogen titik beratnya berada di tengah-tengah batang. Jadi ini W2 ini merupakan berat dari batangnya. Diketahui dalam soal W1 30 Newton, W2 80 Newton. Nah, saya menggunakan syarat sigma torsi di poros A sama dengan 0 untuk mencari NB-nya. Kalau diambil torsi di titik A, NA tidak memiliki torsi. Ya, karena apa? Karena garis kerjanya melewati poros. Jadi yang menghasilkan torsi terhadap titik A adalah NB, W1, dan W2. Nah, W1 itu terhadap titik A itu putar kanan atau memutar searah putaran jarum jam. W2 itu memutar searah putaran jarum jam. Sedangkan NB itu arahnya melawan putaran jarum jam. Atau ini saya sering sebut putar kiri. Kalau searah putaran jarum jam putar kanan gitu. Nah, kalau Anda belum tahu putar kiri putar kanan itu bagaimana, pelajari torsi, buka aja playlist rotasi, masuk ke sub pokok bahasan torsi. Nah, oke. Sigma torsi terhadap poros putar A itu adalah, nah ini torsi yang dihasilkan NB karena putar kiri negatif. Min NB dikalikan jaraknya ke poros, yaitu panjangnya batang. Nah, panjangnya batang dari B ke A itu adalah 3, makanya dikalikan 3, sedangkan sudut antara N dengan batang itu 90. Jadi dikalikan sin 91. Jadi kalau gaya dengan batang ini sudah tegak lurus, maka sinusnya 1. Jadi min NB kali 3 itu hasil dari torsi yang dihasilkan oleh NB. Nah, torsi yang dihasilkan W1 itu positif karena putar kanan, jadi W1 dikalikan jaraknya ke poros, yaitu 1 meter, sedangkan W2 itu tengah-tengah, jaraknya ke poros A itu adalah 1,5 kan, karena panjang batang seluruhnya adalah 3 meter. Jadi W2 ke titik A itu 1,5. Jadi torsi yang dihasilkan W2 adalah W2 dikalikan 1,5, dan ini sama dengan 0. Nah, terus kita masukkan W1 30, W2 adalah 80, lalu kita hitung. Ini 30, 80 kali 1,5, 120. Nah, berarti min NB kali 3 plus 150 sama dengan 0. Berarti NB sama dengan 50. Nah, karena ini saya pindahkan ruas kanan ya. NB kali 3 sama dengan 150. Sehingga NB-nya dapatnya adalah 50. Nah, selanjutnya saya akan menghitung berapa nilai NA-nya. Nah, kita ambil sigma torsi di titik B sama dengan 0. Sekali lagi, saya hanya menggunakan satu syarat kesetimbangan, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Walaupun syarat kesetimbangan itu ada 2, selain sigma torsi sama dengan 0, sigma F-nya juga 0. Tapi soal-soal ini cukup hanya diselesaikan dengan sigma torsi saja. Saya ambil sigma torsi terhadap poros putar B 0, berarti kalau begitu yang menghasilkan torsi terhadap titik B adalah NA itu adalah memutar ke kanan terhadap titik B, W1 putar kiri, W2 putar kiri. Jadi kalau begitu torsi yang dihasilkan NA adalah NA kali jaraknya ke poros, jadi NA dikalikan dengan 3, panjangnya batang ya. Nah, sedangkan B1 torsinya negatif, min B1 kalikan jaraknya ke poros ya. Porosnya itu B, jadi kalau ini ke sini 1 meter, berarti W1 ke B itu jaraknya adalah 2 meter, karena seluruh batang panjangnya 3 meter. Nah, W2 juga menghasilkan torsi negatif, min W2 dikalikan dengan 1,5. Karena ini tengah-tengah ya, jadi tengah-tengah ke titik B berarti ini jaraknya 1,5, karena total jaraknya 3 meter. Nah, sekarang kita masukkan bilangannya, W1 itu 30 kali 2, W2-nya 80. Nah, ini 60, ini 120, kita hitung 180, jadinya ini kan ya
Nah, NA kali 3 min 180 sama dengan 0. Berarti NA-nya hasilnya adalah 60 Newton. Nomor 2, batang besi homogen dengan berat 100 Newton diengselkan pada dinding dan di ujung lainnya diberi beban dengan berat 60 Newton seperti ditunjukkan gambar. Bila sistem dalam keadaan setimbang, hitunglah gaya tegang tali penghubung ujung batang ke dinding. Nah, ini yang tanyakan, tali penghubung dari ujung batang ke dinding itu berapa tegangannya? Ini yang tanyakan ya, tegangan tali yang mendatar itu. Ayo kita jawab. Kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Kayak apa saja? Di sini ada gaya tegangan tali, ya, yang horizontal. Nah, gaya tegang tali yang bekerja pada batang adalah yang menjauhinya. Jadi T yang arahnya ke kiri ini ya. Nah, terus kemudian di sini ada engsel, ya. Berarti engsel itu akan menekan batang. Gaya engselnya dimisalkan aja arahnya ke situ ya. Itu arah gaya engsel. Nah, terus kemudian gaya berat dari batang ini juga ada karena mungkin berarti titik beratnya di tengah-tengah, beratnya W2. Terus kemudian beban ini juga punya berat, saya beri nama W1 beratnya. Nah, sudut-sudutnya sekarang. Ini sudutnya kan 45. Nah, ini 90. Berarti sudut yang ini pasti 45 kan ya. Nah, kalau ini 45, yang sebelahnya 45. Kalau ini 45, maka ini juga 45 karena sudut ini dengan itu sehadap. Nah, saya ambil syarat sigma torsi terhadap titik A 0, maka saya akan menemukan jawaban dengan mudah. Gaya engsel itu tidak menghasilkan torsi karena dia melewati poros ya. Garis kerjanya melewati poros, tidak menghasilkan torsi. Ini sekarang saya untuk menetralisasi perjanjian, saya tulis bahwa dalam kesetimbangan ini sigma torsi yang putar kiri harus imbang dengan sigma torsi putar kanan. Nah, kalau ditulis seperti ini, Anda tidak perlu memikirkan perjanjian lagi. Nah, sekarang mana yang putar kiri? Jelas T ini putar kiri. Yang putar kanan mana? Berarti W2 sama W1. Nah, sekarang putar kiri dulu. Nah, yang putar kiri itu adalah T. Yang putar kiri itu kan T ini. Berarti torsi yang dihasilkan T adalah T dikalikan jaraknya ke poros. Karena nggak tahu dianggap L ya. Terus dikalikan sin sudutnya 45. Jadi TL sin 45. Nah, terus kita beralih sama dengan yang putar kanan sekarang. Yang putar kanan W1. Lah W1 itu jaraknya ke poros kan L juga. Panjangnya batang dikalikan dengan sinus sudut. Ya. Nah, sinus sudutnya adalah 45 derajat. Terus kemudian ditambah W2 kalikan jaraknya ke poros adalah setengah L. Dikalikan dengan sin 45. Nah, L sin 45 ini kita bisa hapus ya. Sehingga kita hanya memperoleh ini T sama dengan W1 plus W2 kali setengah. Karena L sin 45-nya dihapus ya, karena sama terdapat di setiap suku, bisa dicoret. Nah, sekarang berarti kalau saya masukkan W1 itu beratnya beban. Beratnya beban itu 60 Newton. Jadi saya taruh sini. Beratnya batang itu 100 kan. Nah, saya taruh sini 100 dikalikan dengan setengah. Jadi ini kalau begitu 60 ditambah 50. Jadi kalau begitu tegangan tali hasilnya 110 Newton. Jadi tipe soal keseimbangan seperti ini kita bisa selesaikan dengan satu syarat saja. Sigma torsi sama dengan 0 sudah menemukan jawaban. It's very easy. Terus kemudian nomor 3, ini ada seorang anak masanya 25 kg berjalan dari ujung A ke ujung C pada batang kayu yang panjangnya 3 meter. Jika berat batang 40 kg, maka berapakah jarak minimal anak terhadap titik C agar batang tetap setimbang? Jadi tidak tahu ini anaknya siapa ya. Nakal sekali dia lari-lari di sini. Walaupun nggak berlari, berjalan misalnya ya. Nah, dia mendekati ujung C di sini. Nah, kalau batang ini istilahnya hampir tidak setimbang, posisi anaknya pasti di antara B dan C. Kalau di sini masih setimbang ya. Nah, kita jawab caranya kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang ketika anaknya di sini. Karena kalau tepat atau hampir tidak setimbang, hampir jomplang itu kalau anaknya di antara B dan C. WAC itu beratnya batang ya. Nah, 400 Newton, WA itu beratnya anak 250 Newton. Karena masanya 25 berarti beratnya kan 250 dikalikan G. W itu M kali G ya, G-nya 10. Nah, kalau kita gambar gaya-gaya pada batang, itu ada gaya beratnya WAC, terus ada beratnya anak yang menekan batang. Jadi, batang ini akan mendapatkan
gaya tekan sebesar beratnya anak. Jadi ini WA, saya gambar ya. Nah, terus kemudian di sini di B ada gaya tumpu, ya, ada gaya normal di B. Karena batang ini kan selalu nempel di B ya, walaupun batangnya hampir tidak setimbang. Tetapi normal di A itu tidak ada di sini. Ya, normal di A tidak ada. Kenapa? Ya, karena ini kalau tepat jomplang ya, tepat tidak setimbang, ujung A ini akan terangkat sedikit. Kalau terangkat sedikit sudah tidak menyentuh di sini. Jadi di A itu nggak ada gaya normal. Coba WAC terhadap A itu jaraknya 1,5 ya, karena panjang batang seluruhnya 3 meter. Ini tengah-tengah. Nah, kalau AB ini kan 2 meter ya. AB ini panjangnya adalah 2 meter. Lihat ini, 2 meter. Jadi kalau begitu jarak tengah-tengah ke sini setengah meter. Karena setengah tambah 1,5 kan 2 meter. Nah, ini sudah saya tulis kan, NA-nya sama dengan 0. Gaya tumbuh di A 0 kalau batangnya hampir tidak setimbang, hampir jomplang. Nah, terus kemudian perhatikan, kalau jarak anak ke C itu X, kalau batang tepat akan jomplang atau tidak setimbang, maka jarak anak ke titik B 1 min X. Ya kan? Nah, oke, gaya-gayanya sudah lengkap, jaraknya pun sudah lengkap. Terus saya nanti menggunakan syarat kesetimbangan sigma torsi di titik B sama dengan 0 untuk menemukan jawaban. Ini sama aja dengan sigma torsi putar kiri harus imbang dengan sigma torsi putar kanan. Yang putar kiri terhadap titik B itu adalah WAC. Sedangkan yang putar kanan adalah beratnya anak ini WA. Sedangkan NB tidak punya torsi karena garis kerjanya melewati poros. Nah, yang putar kiri dulu yaitu WAC dikalikan jaraknya ke poros adalah setengah. Sama dengan yang putar kanan WA kalikan dengan jaraknya ke poros. Jaraknya ke poros B itu adalah 1 min X. Nah, sekarang kita tinggal masukkan WAC 400 kali setengah, WA 250 kalikan 1 min X. Nah, ini 200, ini 250 ya. Nah, dicoret aja nolnya, jadi ini 20 sama dengan 25 kali 1 min X. Berarti kalau begitu dikalikan ke dalam, 25 min 25X, berarti 25X sama dengan 5 kan, 25 kurang 25. Jadi X-nya kalau begitu adalah 1/5 meter atau 20 cm. This is very easy and fun.